Inilah laki-laki harus menjadi aktor yang baik. Laki-laki harus menjadi aktor yang baik. Kenapa? Dia dengan istrinya tuh dimensinya nggak tunggal. Ada dimensi bercanda, ada dimensi serius, ada dimensi mimpin, ada dimensi capek karena dia harus yang mencari nafkah dan memberikan nafkah. Tetapi juga ada dimensi lain. Apa itu? Kadang-kadang dia juga manja kepada istrinya. Nah, ini yang paling repot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ustadz Ligar, Ustadz-Ustadz yang lain, para hadirin bapak-bapak yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam ini kita mendapatkan nikmat Allah, bisa bertemu, bisa bertatap muka. Mudah-mudahan ini adalah pertemuan yang dirahmati Allah. Kemudian selama pertemuan juga dirahmati Allah, dan nanti setelah pisah dari pertemuan tetap dirahmati dan diampuni oleh Allah SWT. Para ayah sekalian dirahmati Allah, tema kita pada malam ini adalah membahas tentang peran ayah atau peran pria sebagai suami. Sesuai dengan istilah, peran ayah sebagai suami berarti, atau peran pria sebagai suami berarti peran pria dalam hubungannya dengan istrinya. Mudah-mudahan di sini semua punya istri ya. Ada yang senyum dan ada yang belum. Ya. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah. Peran seorang laki-laki sebagai suami adalah peran yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dicontohkan Rasulullah itu adalah contoh yang paling rumit. Kenapa paling rumit? Karena suami dari banyak wanita. Tambahan kerumitannya adalah Nabi Muhammad tidak punya pekerjaan tetap dan punya slip gaji yang jelas. Atau bukan seorang pengusaha yang punya rekening koran yang bisa dibanggakan. Yang ketiga, tambah kerumitannya apa? Rasulullah adalah selalu berdiri di depan, menjadi teladan masyarakat dilihat. Ibaratnya Rasulullah itu hidupnya di akuarium. Semua orang akan matanya tertuju kepada Rasulullah. Ada intrik sedikit saja langsung jadi apa? Viral. Langsung viral. Ibaratnya apa? Kepleset dikit aja itu dampaknya tuh luas sekali. Artinya apa? Laki-laki sebagai suami dari banyak wanita tidak punya duit yang bisa dibagi dan membanggakan, posisinya sangat rawan, berada di akuarium, dan beliau juga seorang pemimpin. Pemimpin bagi umat itu yang akan mengomando mereka, memerintah mereka. Ini adalah kombinasi kerumitan yang luar biasa, dan Rasulullah SAW mencontohkan itu kalau dinilai adalah
nilainya 100 dari 100. Bukan 11 dari 100. Baik, jamaah sekalian, Rasulullah SAW ini memang dibandingkan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad lebih hebat. Kenapa? Jumlah istrinya lebih banyak. Nabi Ibrahim istrinya cuma 2. Tetapi meskipun 2, ternyata juga menghadapi intrik yang luar biasa. Yaitu terutama ketika istri mudanya Nabi Ibrahim punya anak, maka istri tuanya cemburu. Maka pengen dan menekan terus suaminya supaya istri mudanya dijauhkan dari matanya karena nggak kuat lihatnya. Saingan kalau punya anak itu wah, luar biasa. Kalau nggak percaya tanya sama saingan kok punya anak itu Masya Allah itu luar biasa. Kalau sebelumnya saja sudah cemburu, ketambahan punya keturunan itu cemburunya berlipat. Nah, kalau nggak percaya tanya sama orang yang mengalaminya. Itu luar biasa. Ya. Maka kemudian satu paket ya. Satu perintah untuk 2 solusi. Yaitu apa perintahnya? Bawa istrimu ke lembah Mekah. Padahal Nabi Ibrahim tinggalnya di mana? Tinggalnya di Palestina. Nabi Ibrahim tinggal di Palestina, istri mudanya suruh dibawa ke Mekah, jauh sekali. Solusi untuk 2 masalah. Yaitu apa? Solusi untuk kecemburuan istri pertama, sekaligus solusi untuk masa depan umat penerusnya Nabi Ibrahim. Karena disitulah nanti Nabi Ibrahim punya penerus yang benar-benar berawal dari 0. Kenapa? Mekah itu benar-benar belum ada penduduknya. Pertama kali penduduknya adalah istri dan anaknya sendiri. Sehingga apa? Sehingga tidak ada yang mengklaim bahwa Mekah adalah kota liberal. Mekah harus dikembalikan kepada aslinya yaitu liberal, kepada aslinya yaitu syirik. Maka Nabi Ibrahim bisa membantah, ini kota yang memulai istri dan anak saya tauhid. Artinya kalau ada yang macam-macam berbeda dengan tauhid, saya bisa mengatakan kalau tidak mau tauhid silakan cari tempat di luar Mekah. Berarti apa? Solusi untuk kecemburuan istri sekaligus solusi untuk masa depan umat. Selalu memang Islam seperti itu. Ya. Satu peristiwa, satu hal, satu perintah, tetapi manfaatnya bisa ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Islam tidak pernah ada satu perintah manfaatnya tunggal, itu enggak. Coba misalnya manfaat puasa, itu enggak cuma menghasilkan takwa, apalagi manfaatnya. Tadi sudah disebut oleh penceramah. Ada manfaat misalnya kesehatan, manfaat bisa merasakan kelaparan, manfaat bisa ini, manfaat itu, dan seterusnya. Seringnya dalam Islam, satu perkara itu mengandung manfaat bercabang. Ya. Artinya satu peristiwa, manfaatnya selalu banyak. Demikian pula dengan perintah membawa istrinya ke Mekah. Jadi jamaah sekalian, Nabi Ibrahim itu juga memberi contoh. Itulah makanya terhadap mereka yang berhasil sebagai suami dan sebagai ayah, itu kemudian diberi apresiasi oleh Allah seperti yang diterangkan dalam surat Ali Imran. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Coba perhatikan ayat ini. Sesungguhnya Allah memilih Innallaha astafa Adam. Allah memilih Adam tanpa membawa keluarganya. Tidak ali Adam, keluarga Adam tidak. Tahu sebabnya? Karena Nabi Adam memang sempurna secara pribadi, tidak ada masalah, kalaupun pernah bermasalah sudah diampuni oleh Allah. Tetapi ada masalah di siapa?
di anaknya. Sehingga tidak bisa disebut pilihan itu jatuh kepada keluarga, tetapi hanya kepada Nabi Adam. Lalu demikian pula dengan Nuhan. Innallaha astafa Adam wa Nuhan. Nuh itu disebut sendirian. Kenapa? Problem ada pada istri dan anaknya. Tetapi lihat dua nama berikutnya. Wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim. Wa ala Imran, dan keluarga Imran. Kenapa? Karena Ibrahim keluarganya baik istri pertama maupun istri kedua meskipun cemburu, perhatikan cemburu itu bukan dosa. Sehingga tidak mengurangi kesolehan istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya jangan takut dicemburui. Kenapa? Karena cemburu itu bukan sebuah dosa. Baik. Kemudian nama yang kedua siapa? Ala Imran, keluarga Imran. Keluarga Imran itu siapa? Istrinya solehah, karena itu menadarkan putranya untuk berbakti di Baitul Maqdis. Siapa putranya? Putrinya adalah Maryam. Maryam menurunkan Isa alaihissalam. Inilah contoh-contoh teladan, dan ayat ini tidak menyebut Nabi Muhammad. Tetapi kita bisa tahu Nabi Muhammad masuk di dalam rangkaian ini dari mana? Dari doa tahiyat kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarganya Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau berikan salawat kepada Ibrahim, wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim. Artinya ada, kalau ditambahkan di ayat ini berarti ada sosok yang ketiga yang juga Allah memilih Nabi sekaligus keluarganya, yaitu Nabi Muhammad. Baik jamaah sekalian dirahmati Allah, kita punya teladan dalam masalah ini, dan teladan kita adalah teladan yang paling rumit. Sehingga kalau hari ini ada orang curhat karena istrinya ada 4 misalnya, pusing mikir istrinya, ketahuilah istri Nabi Muhammad lebih banyak. Berarti apa? Dia tidak merasa sebagai orang si paling menderita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad masih lebih banyak dibanding dirinya. Apalagi cuma pada malu menjawab. Apalagi cuma itu aja curhatannya panjangnya sepanjang jalan kenangan. Makanya ya laki-laki harus kuat. Ya, laki-laki harus kuat. Kuat ketika dicemburuin, kuat ketika didiemin, kuat ketika ya. Tetapi ternyata salah satu alat untuk mendidik istri itu juga memang membutuhkan kekuatan suami. Yaitu apa? Salah satu langkahnya adalah wahjuruhunna fil madaji'. Dan jangan kamu dekati di tempat tidurnya. Berarti apa? Pisah ranjang. Wah, ini. Salah satu alat mendidik istri adalah membutuhkan kesabaran suami. Jadi laki-laki harus kuat. Itulah makanya kalau bicara tentang peran laki-laki sebagai suami, maka ayat yang paling nomor 1 harus ditadaburi itu adalah surat An-Nisa ayat 34 lah terutama. Surat An-Nisa ayat 34, yaitu ayat yang berbunyi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal, para laki-laki, qawwamuna. Apa arti qawwam? Qawwam itu menggunakan tasydid dari kata qaimun. Qaimun itu artinya berdiri, tegak. Tidak apa? Tidak condong, tidak lemes, tidak loyo. Tegak kuat. Ya.
Qawwamuna ketika ada tambahan tasydid itu artinya dia qawwam, tidak pernah bisa dijatuhkan, tetap dia akan bangkit untuk berdiri lagi. Bangkit untuk berdiri lagi. Maksudnya apa? Tipe orang yang tidak pernah menyerah. Fighter, qawwam, ya. Tidak pernah apa? Tidak pernah kemudian menyerah lalu melempar handuk. Kalau istilah apa itu? Tinju itu ya pantang untuk apa itu yang di TV itu, never give up atau apa itu ya, pantang untuk apa namanya menyerah dan lempar handuk. Qawwam, arti qawwam juga bisa bermakna dia adalah orang yang selalu berdiri tegak untuk menegakkan, berdiri tegak dan bisa menegakkan. Apa bedanya orang yang berdiri tegak dengan menegakkan? Kalau cuma berdiri tegak itu artinya berdiri untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau qawwam itu artinya apa? Dirinya tegak dan bisa menegakkan. Apa maksudnya? Menegakkan peraturan, menegakkan hukum. Jadi dialah sebagai penegak hukum di tengah keluarga. Dan penegakan hukum yang paling sulit di tengah keluarga itu adalah kepada istri sendiri. Bukan kepada anak-anak. Kenapa, Pak? Karena hubungan dengan istri itu multidimensi. Dimensinya tidak tunggal. Karena laki-laki terhadap istrinya itu bisa dimensinya adalah dimensi sebagai pemimpin, bisa dimensinya adalah pencari nafkah, dimensinya adalah penegak undang-undang, hakim, lalu dimensinya adalah apa tadi? Satu, pemimpin, penegak undang-undang, pencari nafkah, bukan. Sebetulnya istilah yang benar itu bukan pencari nafkah, tapi pemberi nafkah. Lah kalau cuma nyari disimpan sendiri. Makanya pilihan katanya harus dikoreksi. Kenapa? Sebab tanpa mencari pun boleh. Lah seorang laki-laki punya warisan dari orang tuanya, ngapain cari nafkah? Betul nggak? Nggak usah nyari. Dia tinggal memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi poinnya bukan mencarinya, tapi apa? Memberi sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kepantasan. Ma'ruf. Lalu dimensi yang keempat apa? Dimensi sebagai mitra bercinta. Artinya, kalau seorang presiden dengan rakyat itu dimensinya tunggal. Dia pemimpin rakyat sebagai apa? Sebagai bawahan, anak buah. Tapi istri itu kan nggak selalu dimensinya itu anak buah. Kadang-kadang dimensinya adalah teman bercinta, bercanda. Lah kalau orang kemudian ngotot dengan satu dimensi, saya adalah pemimpin yang harus jaga wibawa. Dibecandain istrinya nggak bisa ngimbangin. Kenapa? Gini terus. Karena apa? Selalu jaga wibawa. Inilah laki-laki harus menjadi aktor yang baik. Laki-laki harus menjadi aktor yang baik. Kenapa? Dia dengan istrinya tuh dimensinya nggak tunggal. Ada dimensi bercanda, ada dimensi serius, ada dimensi mimpin, ada dimensi capek karena dia harus yang mencari nafkah dan memberikan nafkah. Tetapi juga ada dimensi lain. Apa itu? Kadang-kadang dia juga manja kepada istrinya. Nah, ini yang paling repot. Ya. Kalau tadi kan mitra itu masih seimbang tuh, mitra bercinta. Tapi kadang-kadang apa? Dia yang bermanja-manja kepada istrinya seperti anak kepada ibunya. Nah, coba itu. Kadang dia harus berakting sebagai pemimpin, penegak hukum, sebagai pemberi nafkah, sebagai mitra bercinta, dan sebagai orang yang perlu apa? Disayang. Seperti Nabi Muhammad ketika dapat masalah, ya kan?
Nabi Muhammad ketika dapat masalah dibelai sama istrinya, seperti ibu kepada anaknya. Tapi Nabi Muhammad juga tidak kehilangan perannya sebagai pemimpin di hadapan Khadijah. Berarti apa? Kesimpulannya para laki-laki, para suami harus kursus acting. Kursus acting. Kenapa? Dia harus bisa merubah dirinya dalam waktu sekejap. Ya. Dalam waktu sekejap dia harus bisa merubah dirinya. Contoh nih misalnya, ketika sedang bermanja-manja sama istrinya, bercinta. Istrinya mengeluarkan celetukan yang itu adalah kemungkaran. Maka saat itu juga dia harus berubah aktingnya menjadi apa? Penegak hukum. Kamu nggak boleh ngomong gitu. Betul nggak? Padahal dia sedang bercinta. Sedang menjalankan dimensi sebagai mitra bercinta. Tapi ketika melihat ada kemungkaran yang keluar dari mulutnya, spontan kita berubah aktingnya menjadi penegak hukum. Laki-laki makanya qawwam, tidak boleh apa? Dia harus tegak dan bisa menegakkan pihak lain. Tidak boleh laki-laki itu kalah demi melanjutkan bercintanya. Ya. Akhirnya apa? Wah, kalau saya tegur putus tengah jalan nih. Berarti apa? Kembali ke rumus awal. Laki-laki harus punya modal yaitu sabar. Nah, sekarang pertanyaannya, ini sulit apa mudah, Pak? Di detik yang sama, ya misalnya gini. Bercinta, ada kemungkaran, dia berubah aktingnya menjadi seorang penegak hukum. Tapi sesudah itu ketawa-ketawa lagi, melanjutkan cintanya lagi. Ntar giliran makan-makan ya, berarti apa peran yang harus dia mainkan? Ngajak makan di luar. Peran sebagai pemberi nafkah, dia yang bayarin kan gitu. Nah, makanya dalam ayat ini jamaah sekalian, ar-rijalu qawwamuna, itu makna qawwamuna, yaitu apa? Dia itu harus tegak berdiri dirinya sendiri, bukan orang yang bersandar kepada orang lain. Itulah makanya dalam Islam ada quote begini. Laisal fata may yaqulu kana abi, walakinnal fata may yaqulu ha anadha. Bukanlah pemuda yang hebat, yang tangguh kalau dia mengatakan bapakku loh begini, kira-kira begitu. Tetapi pemuda yang hebat adalah mengatakan aku bisa, aku siap. Berarti apa? Bukan mengandalkan bapaknya, apalagi mengandalkan pamannya. Ya, pikirannya berkelana ke sana-sana. Jadi laki-laki pun demikian, dia harus tegak dengan dirinya sendiri. Nah, cuman kadang-kadang yang problem itu apa? Kan tidak semua laki-laki bisa memerankan ini. Itulah makanya seringkali wanita itu mencari, meskipun laki-laki itu tidak punya duit, tetapi kalau dia seorang qawwam, dia akan hormat. Nah, jadi nanti lanjutannya kita akan bahas modal kekuatan laki-laki supaya bisa berdiri tegak dan bisa menegakkan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para pria, para suami adalah qawwamuna 'alan nisa. Mereka harus berdiri dan bisa menegakkan terhadap wanita, istrinya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Dengan karunia Allah yang Allah berikan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Maksudnya apa? Atas kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki dibanding terhadap perempuan. Artinya apa?
Ambil betul modal itu. Jangan disia-siakan. Sekarang pertanyaannya adalah, fadilah Allah yang Allah berikan pada laki-laki dan tidak Allah berikan pada perempuan apa? Apa fadilah yang Allah berikan? Satu misalnya, fadilah dalam fikih bahwa yang boleh jadi imam itu laki-laki, perempuan harus jadi makmum. Itu kan fadilah. Betul nggak? Ini kan karunia Allah di mana Allah berikan pada laki-laki, tidak Allah berikan pada perempuan. Maka manfaatkan itu. Ketika istrinya protes dan protesnya nggak kelar-kelar, gunakan kalimat itu. Istriku, yang mimpin siapa? Yang mimpin siapa? Ngikuti keputusan pemimpin apa mengikuti keputusan yang dipimpin? Oh iya, saya lupa. Nah, berarti apa? Karunia Allah yang Allah berikan pada laki-laki itu gunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk berdiri dan menegakkan. Untuk supaya kita berdiri kokoh dan bisa menegakkan undang-undang, menegakkan peraturan. Makanya ada kaitannya sama apa? Dasar penciptaan Allah. Apa namanya? Dalam hadis kan disebutkan wanita diciptakan dari apa? Tulang rusuk laki-laki. Dan kata Nabi, dan rusuk yang paling bengkok adalah paling atas. Ketika kamu luruskan akan patah, ketika dibiarkan tetap bengkok. Itulah wanita. Maka ketika laki-laki menjadi qawwam, itu juga bagian dari kelebihan yang Allah berikan. Berarti apa? Laki-laki itu tabiatnya lebih lurus daripada perempuan. Maka dia dengan karunia Allah itu gunakan untuk menegakkan dan meluruskan. Lalu kemudian posisi sebagai pemimpin. Belum lagi posisi yang lain. Apa itu fadilah Allah? Fadilah yaitu kalau seandainya aku mengizinkan orang untuk bersujud kepada orang, pasti aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Itu juga fadilah yang Allah berikan. Kemudian fadilah yang lain apa? Fadilah yang lain adalah yang diterangkan dalam lanjutan ini. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan disebabkan nafkah yang mereka berikan kepada istrinya itu. Orang yang memberi akan berposisi di atas dibanding orang yang diberi. Betul enggak? Maka adalah sebuah kesalahan besar bagi seorang laki-laki ketika dia sudah memberi nafkah kepada istrinya, tetapi dia tidak bisa mengambil kepemimpinan itu. Lalu buat apa Anda memberi kalau ternyata Anda tidak bisa mengambil kesempatan di balik pemberian itu untuk mengendalikan? Itu loh yang sekarang rame-rame urusan politik itu, menggunakan duit untuk apa? Mengendalikan. Kasih bansos ratusan triliun supaya apa? Dikendalikan milih yang diinginkan. Jadi duit dikasih untuk mengendalikan itu sudah naluri manusia. Kalau seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, kok dia tidak bisa mengendalikan istrinya? Itu yang salah bukan istrinya, pasti suaminya yang salah. Kenapa? Tidak memanfaatkan. Lah kalau jawabannya kurang banyak, Nabi Muhammad apakah cocok dengan dalil yang sama? Nabi Muhammad bahkan memberi nafkahnya nggak jelas ke istrinya, tapi bisa mengendalikan istrinya. Dan istrinya nggak satu, mana ada intrik cemburu segala macam. Jadi apa? Istrinya sudah satu, nafkahnya sudah lengkap, rumah sudah ada, kendaraan ada semua, masih juga nggak bisa mengendalikan. Waduh, ini berarti apa? Berarti yang salah bukan istrinya, tetapi laki-laki itu yang tidak mampu mengambil kesempatan di balik karunia Allah untuk menjadi qawwam, untuk menjadi orang yang tegak berdiri dan menegakkan. Lanjutan ayatnya, fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah.
wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Dan para istri yang salihah, qanitat yang sangat taat kepada Allah, hafidhatul lil ghaibi yang menjaga dirinya ketika gaib. Maksudnya apa? Ketika suaminya gaib. Ketika suaminya nggak ada di tempat. Atau gaib di sini bisa juga ketika Allah memang gaib. Dia dalam keadaan sendirian tetapi menjaga dirinya tidak melakukan kemaksiatan. Bima hafidhallah dengan penjagaan dari Allah. Wallati takhafuna nusyuzahunna dan para istri yang kamu khawatirkan nusyuz. Apa itu nusyuz? Yaitu istri yang nusyuz itu asli artinya adalah tempat yang tinggi. Maksudnya apa? Dia ingin posisinya lebih tinggi dibanding suaminya. Artinya suaminya ditaklukkan oleh dia, nurut apa-apa yang menjadi keinginan istrinya. Kalau istrinya sudah tidak tunduk kepada suami, tidak menjadi makmum, lalu kemudian membantah, ngelawan dan seterusnya, maka solusinya apa? Fa'idhuhunna. Maka berilah mau'idah. Mau'idah itu apa? Mau'idah ya peringatan. Bengkok diluruskan. Itu mau'idah. Kalau mau'idah cukup, alhamdulillah. Kalau ternyata mau'idah tidak cukup, wahjuruhunna fil madaji'. Maka hijrahlah kamu dari tempat tidur dengannya. Suruh hijrah kemana, Pak? Kalau ada alternatif kan enak, tinggal hijrah ke hijrahnya ke sofa lah, nggak apa-apa. Yang adanya itu hijrahnya ke sofa, ditinggalin sendirian. Kalau zaman sekarang malah apa? Malah dicengin. Ya kasihan. Kenapa? Yang hijrah malah kondisinya lebih menyedihkan. Dia tidur di kamar pakai AC, nyaman, pules. Yang hijrah malah di sofa, dimakan nyamuk. Garuk kepala. Ya. Ini penegak peraturannya malah terhina. Betul nggak? Makanya kamarnya harus jangan satu. Supaya ketika hijrah itu juga sama-sama nyaman. Tidak malah dicengin gitu. Kasihan deh lu. Kalau ini cukup, alhamdulillah. Kalau ternyata tidak cukup, wadribuhunna. Dan pukullah dia, tentu dengan pukulan yang bukan pukulan dendam. Kenapa? Kenapa Pak nggak boleh pukulan dendam? Karena sewaktu-waktu akan berubah menjadi mitra bercinta. Kalau pukulan dendam itu kepada orang kafir. Lah ini ke istri sendiri. Kalau orang kafir kan nggak ada hubungan mitra bercinta. Jadi bisa melampiaskan dendam secara total. Lah kalau kepada wanita yang menjadi istri kita, mitra bercinta kita, makanya penjelasan tentang memukul istri itu adalah memukul dalam konteks pendidikan, simbolik. Bukan pukulan yang kemudian menyakitkan, yang membuat itu akan selalu teringat sepanjang hidupnya. Coba sekali waktu nanti nanya, apa yang paling menyakitkan yang kamu ingat? Nah, kalau pernah memukul dan menyakitkan, dia nggak pernah lupa itu. Fa'in ata'nakum falatabghu 'alaihinna sabila. Kalau istrimu itu taat kepadamu dengan tahap-tahap itu, maka janganlah kamu melanjutkan untuk menghukum dia lebih lanjut. Artinya apa? Proses untuk mendidik ternyata dia sudah berubah, masih juga dicerai gitu loh kira-kira. Ya kalau sudah dia mau nurut dengan pendidikan itu, ya sudah pertahankan. Falatabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Sesungguhnya Allah adalah maha tinggi dan maha besar. Kenapa jamaah sekalian?
ayat ini membicarakan tentang posisi laki-laki sebagai pemimpin, membicarakan tentang bagaimana laki-laki berposisi sebagai penegak hukum. Lalu kemudian ayat ini berupaya mempertahankan jangan sampai terjadi perpisahan. Makanya di ayat yang ke-35, wa in khiftum shiqaqa bainihima, masih ada lanjutannya. Kan tadi pertama apa? Kasih peringatan. Yang kedua apa? Hijrah dari tempat tidur. Yang ketiga, pukul. Yang keempat masih ada. Wa in khiftum shiqaqa bainihima, kalau kamu takut terjadi perceraian antara keduanya, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka utuslah perwakilan yang akan menjadi juru bicara dari keluarganya masing-masing. Dari keluarga mempelai pria maupun keluarga mempelai wanita. Duduk. Kenapa harus perwakilan? Karena bicaranya bisa lebih fair. Ya. Supaya apa? Membicarakan masa depannya seperti apa. Diupayakan jangan sampai cerai. Maka diutuslah hakam. Ya. Yaitu semacam juru bicara yang akan menyampaikan unek-unek masing-masing. Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau ternyata keduanya mau untuk berislah, maka Allah akan memberi taufik, akan menolong untuk bersatu kembali. Tetapi kalau ternyata hakam dari masing-masing itu ternyata menyimpulkan ini nggak bisa lagi, ini harus cerai, ya sudah, berarti sudah dilakukan 4 tahap, baru kemudian cerai. Intinya apa? Jangan mudah ujuk-ujuk keluar kata cerai. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena dalam Islam konsepnya adalah dilarang ada orang jomblo. Kenapa begitu? Kenapa, Pak? Karena kejombloan itu akan menjadi pemicu masalah. Karena laki-laki atau perempuan yang jomblo itu masalahnya itu akan menyeret orang lain dalam masalah itu. Misalnya apa? Orang yang jomblo punya syahwat. Pasti dia mencari mitra untuk menyalurkan syahwat. Berarti apa? Dia masalahnya itu timbul dari dirinya dan akan menyeret orang. Dan ketika menyeret orang, bisa jadi akan lahir manusia baru. Ada menyeret tambahan orang lagi. Betul nggak? Makanya dalam Islam, ayat ini mengupayakan, kalau bisa jangan sampai ada yang cerai, jangan sampai ada yang jomblo. Lakukan tahap-tahap ini. Kalau sudah dilakukan tahap-tahap itu, akhirnya cerai juga, ya sudah, mau gimana lagi. Berbagai upaya sudah dilakukan, tetap nggak bisa. Nah, makanya dalam Islam ada ayat, wa ankihul ayama minkum. Dan nikahkanlah para jomblo di antara kamu. Baik laki-laki maupun perempuan. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi. Kalau mereka alasannya fakir, nggak punya duit, maka dengan pernikahan Allah akan bikin dia berkecukupan dengan karunia-Nya. Dan ini juga dikuatkan dengan data bahwa singgasananya iblis itu ada di laut, ada di air, dan tiap hari bala tentaranya iblis itu keluar masuk menyampaikan laporan kepada sang kaisar, yaitu apa? Iblis. Ada yang laporan, oh saya sudah berhasil menggoda dia minum khamr. Oh saya sudah berhasil menggoda dia membunuh orang. Oh dia saya berhasil kata iblis apa? Kalian belum saya anggap berhasil. Barulah nanti ketika prajuritnya iblis laporan, saya berhasil membuat 2 orang itu bercerai. Apa kata iblis? Nah ini,
Ini baru sukses ini. Artinya apa? Iblis itu punya agenda besar membuat manusia Bani Adam itu jomblo, baik laki-laki maupun perempuan. Sekarang jumlah wanita dengan pria lebih banyak mana, Pak? Pasti maunya jawabnya apa? Lebih pengen jawab apa, Pak? Laki-laki lebih banyak atau laki-laki lebih sedikit? Pengennya jawabnya laki-laki lebih sedikit. Supaya apa? Supaya menjadi dalil dan argumen untuk maka ketika banyak orang yang masih jomblo atau wanita banyak yang jomblo, tetapi banyak laki-laki yang hanya punya satu, ini berarti apa? Berarti ini ada masalah sosial. Ada masalah sosial di situ. Tetapi ya kalau dipaksakan juga jadi masalah sosial. Betul nggak? Nah kalau nggak mampu memaksakan, gara-gara apa? Habis mabit ayah. Wah, akhirnya muncul masalah sosial baru. Maka di sini saya perlu disclaimer, saya tidak memprovokasi. Ya. Kalau memang berani dan punya kesanggupan, itu adalah salah satu solusi dari masalah sosial. Baik. Nah, ini adalah dasar atau ayat yang paling penting hubungannya dengan laki-laki sebagai suami. Jamaah sekalian, ini dasar filosofinya perlu kita tahu bahwasanya hubungan antara suami dengan istri itu adalah disebut oleh Al-Quran dengan kalimat mitsaqan ghalidha. Kalau antum cari di dalam Al-Quran, penyebutan istilah mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat, itu hanya ada dua istilah, yaitu perjanjian antara Allah dengan para utusannya supaya menyampaikan dakwah, diikat dengan perjanjian yang kuat, mitsaqan ghalidha. Yang kedua adalah suami ketika dia melakukan akad nikah dengan istrinya. Itu adalah mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat. Maknanya apa? Kita diikat oleh sebuah komitmen yang berat seperti komitmen para nabi diharuskan untuk berdakwah, tidak boleh mengkhianati dakwahnya. Kita juga seperti diikat oleh sebuah komitmen, nggak boleh mengkhianati apa yang telah menjadi komitmen kita. Nah, ini salah satunya adalah, ini diterangkan dalam surat An-Nisa juga ayat 20-21. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Ayatnya dari awal bunyinya begini. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a ata'khudhunahu buhtana wa itsman mubina. Maksudnya begini, kalau kamu ingin menceraikan istrimu, sedangkan kamu sudah memberi mahar kepadanya, maka janganlah kamu mengambil kembali mahar itu. Itulah makanya salah satu yang positif dari mahar yang mahal adalah apa? Orang akan berpikir ketika mau menceraikan istrinya. Kenapa? Kalau dia menceraikan istrinya, dia pasti mikir, waduh, maharnya mobilnya hilang. Tetapi kalau maharnya cuma mau kena, itu menceraikan itu mudah sekali. Ya, kehilangan cuma mau kena. Jadi ada plus minusnya. Nah, di sini disebutkan kalau kamu mau menceraikan istrimu dan kamu sudah memberikan mahar dengan mahar yang banyak, fala ta'khudhu minhu syai'a, maka kamu tidak boleh mengambil sedikit pun dari mahar itu,
Kenapa? Yang menceraikan dari pihak kamu. Kamu nggak bisa minta dari mahar itu. Beda dengan apa? Apa kebalikan dari menceraikan? Khulu. Khulu itu adalah istri yang minta cerai. Maka istri mengembalikan mahar. Atakhudunahu buhtana wa itsman mubina. Apakah kamu mengambil kembali mahar yang kamu bayarkan itu secara buhtanan, sebagai sebuah main-main, seperti sebuah kebohongan belaka dan sebagai dosa yang nyata. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din. Dan bagaimana kamu mengambil, bagaimana mungkin kamu diizinkan mengambil dari mahar yang kamu telah bayarkan itu, padahal kamu sudah saling membuka pakaian di antara kamu. Kamu kan sudah tahu fisiknya, sudah tahu gambarnya, sudah menikmati tubuhnya. Kok maharnya masih kamu ambil? Perjanjiannya sudah dilanggar seenaknya, ya kan? Lalu apa? Maharnya kemudian diambil kembali. Wah, ini udah. Ini berarti orang yang tidak menghormati perjanjian dan orang yang enak saja menikmati, lalu kerugian dari menikmati itu dia ambil kembali. Jadi pada prinsipnya jemaah sekalian, hubungan antara suami dengan istri itu adalah hubungan apa? Ketika laki-laki mendapatkan kenikmatan dari hubungan dengan istrinya, maka dia berkewajiban memberikan semacam ganti rugi dalam tanda kutip. Itu adalah alat untuk mengikat, transaksional. Makanya sebaiknya jangan peralatan sholat saja. Harus ditambah. Peralatan sholat dan peralatan sholat dan rumah untuk sholatnya. Wah. Berarti apa? Berarti ya rumah berarti maharnya. Baik. Mari kita dalami tentang peran-peran tadi. Peran pertama adalah sebagai pemimpin. Peran pertama sebagai pemimpin. Jamaah sekalian, peran sebagai pemimpin ini peran yang menarik. Kenapa? Laki-laki harus menempatkan dirinya sebagai pemimpin di hadapan istrinya. Yaitu apa? Pemimpin itu adalah orang yang pandai memberi solusi terhadap masalah. Contoh nih, istrinya menghadapi satu masalah. Ditanya begini, Pak, kok begini, sebaiknya gimana ya? Lalu suaminya balas di WA, iya ya gimana ya, saya juga pusing. Ini adalah istri yang menunggu peran suaminya sebagai pemimpin, malah suaminya lebih buntu lagi. Tipe-tipe orang yang gampang panik juga. Akhirnya apa? Akhirnya begitu pertama dicurhati seperti itu, suaminya tidak lebih cakap daripada istrinya. Kedua sudah makin malas. Ketiga tambah malas lagi. Akhirnya apa? Akhirnya di dalam kesimpulan kepala istrinya, ini suamiku bukan pemimpinku. Karena apa? Tidak bisa memberikan solusi terhadap masalahku. Nah, ini pentingnya apa? Pentingnya laki-laki harus punya banyak wawasan. Punya kebijaksanaan. Dia harus pandai memberikan solusi. Atau terhadap sesuatu yang menakutkan. Istrinya takut, suaminya lebih takut lagi. Ya sudah. Jadi apa? Suami yang gagal memerankan diri sebagai pemimpin. Dan ketahuilah, Rasulullah di depan istrinya, kekuatannya justru di situ. Jadi gini, jamaah sekalian rahasianya. Kalau ingin punya istri banyak, itu dua jurusannya. Satu, punya kekuatan kepemimpinan.
maka istrinya kemudian nurut dan merasa nyaman karena dipimpin oleh pemimpin yang tangguh, atau suaminya punya duit banyak, minta apa-apa dituruti sehingga nurut. Sekarang antum pakai madhab yang mana? Madhab pemimpin juga enggak, madhab duit juga enggak. Ini yang repot. Tersaji di depan kita dua madhab, dua-duanya tidak kita. Lalu madhabnya apa? Ya madhabnya enggak pakai madhab. Jadi ini poin yang perlu dicatat. Pemimpin itu bukan berarti apa? Duduk di singgasana. Tetapi yang dimaksud adalah apa? Dia harus bisa memberi solusi ketika istrinya ada masalah. Jangan menampakkan kepusingan dan tidak bisa memberi solusi. Tetapi jangan juga menjadi sok tahu. Begitu pedenya ngasih solusi, ternyata dipraktekin berantakan. Ini juga menjadi catatan di kepala istrinya. Wah, males lagi. Nah, berarti apa? Leadership ini penting. Pemimpin. Makanya para wanita coba kalimatnya ketika mereka pengen menikah. Mereka bilangnya apa? Mencari imam. Betul nggak? Artinya mereka itu sebetulnya punya kesiapan jadi makmum. Ternyata yang didapat bukan imam yang baik. Makanya ya, yang paling enak memang cari suami yang memang namanya imam. Itu sudah nggak ada syubhat tidak. Jadi Rasulullah SAW itu kekuatan beliau itu bukan dari sisi duit yang diberikan kepada istrinya. Tetapi kekuatan Rasulullah adalah karena Rasulullah adalah seorang pemimpin. Semua masalah dibawa ke beliau itu dikasih advice-nya dan orang menjadi nyaman dengan apa yang disampaikan. Berarti kita perlu mengasah keterampilan itu. Keterampilan untuk bisa memberi penalaran terhadap sebuah pilihan. Kenapa sih Pak kok harus milih begini? Wah, ini suami harus bisa menjelaskan. Milih begini karena begini. Nah, begitu suaminya ngasih pilihan ditanya, kenapa sih harus milih seperti itu? Ya, nggak tahu juga. Kata Ustadz pokoknya harus begitu. Nah, ini ketahuan apa? Ketahuan kelemahannya ini berarti bukan pemimpin yang baik. Karena apa? Gampang ikut kesana kemari tergantung orang yang ngasih pengaruh. Berarti apa? Meskipun dia duitnya banyak, tapi dia seorang pemimpin yang lemah. Dan kepemimpinan di tengah keluarga itu bukan karena badannya besar, bukan. Tetapi tadi karena apa? Karena kemampuannya dalam memecahkan masalah. Memberikan saran-saran yang tepat. Sehingga istrinya merasa nyaman. Menghadapi masalah apapun itu ya sudah tinggal ngomong ke suaminya. Langsung adem. Nah itulah makanya seringkali terjadi konflik ketika istrinya punya pengalaman mimpin yang hebat. Tetapi suaminya orang biasa. Akhirnya lama-lama istrinya merasa lebih tinggi dibanding suaminya. Dan suaminya lama-lama merasa inferior di hadapan istrinya. Lama-lama nggak bisa bangun. Banyak kasus seperti itu. Lama-lama suaminya nggak bisa bangun. Kenapa? Karena dia terakumulasi inferior. Rasa inferior itu ada pada dirinya. Maka jangan kita tidak punya dua-duanya. Ya, ini nasihat saya. Jangan tidak punya dua-duanya. Tidak punya duit dan tidak punya kepemimpinan. Waduh, ini sudah repot. Apalagi di atas tempat tidur juga tidak bisa diandalkan. Oh, ini apa yang dicari? Ini laki-laki di samping saya ini apa yang bisa diharapkan?
kepemimpinannya tidak, duitnya tidak, di atas tempat tidur juga tidak. Aduh, ini yang seringkali apa? Membuat laki-laki pada akhirnya makin tidak bisa berdiri. Tidak berdiri dalam makna yang sesungguhnya. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah. Lalu posisi yang kedua, mari kita lihat. Posisi yang kedua adalah sebagai pemberi nafkah. Saya ganti istilahnya. Bukan pencari nafkah. Ya memang konsekuensi memberi itu pasti apa? Mencari. Tetapi tidak selalu orang mencari dulu untuk bisa memberi. Yang terpenting adalah dia bisa memberi. Kenapa demikian? Ada ayat di sini yang menyebutkan surat An-Nisa ayat 24, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah. Apa yang kamu nikmati dari tubuhnya, maka berilah mahar kepadanya. Nah, ini kemudian dijadikan patokan. Kalau begitu, dalam hubungan selanjutnya juga begitu. Bahwa kamu menikmati tubuhnya itu adalah sebagai konsekuensinya kamu memberikan nafkah kepadanya. Dan ternyata sunnah kauniyahnya juga berlaku. Orang yang gagal memberikan nafkah itu kemungkinan besar juga akan gagal memuaskannya di tempat tidur. Karena ini memang ada hubungannya. Itulah makanya seorang wanita di dalam Islam, seorang istri, dibolehkan oleh fikih untuk menggugat cerai, minta cerai dari suaminya ketika suaminya sudah tidak bisa memberi nafkah. Karena memang laki-laki harus memiliki peran itu, kecuali istrinya memang tidak mempermasalahkan. Misalnya apa, istrinya punya sendiri yang tidak menyandarkan kepada suaminya dan dia ridho dengan kondisi itu tidak ada masalah. Tetapi secara normal maka laki-laki itu ada keharusan, kewajiban untuk memberi nafkah sebagai timbal balik dia menikmati dari istrinya. Artinya kalau memang kita gagal memberi nafkah lalu istri menolak di tempat tidur, ya jangan terlalu emosi. Harus apa? Harus ngaca gitu loh. Oh iya. Artinya hadis itu tidak berdiri sendiri. Kan ada hadis itu kan. Kalau ada seorang wanita diajak suaminya, lalu dia menolak, maka malaikat kan melaknatnya sampai pagi. Ya, itu di satu sisi, tetapi istrinya juga punya hak untuk nagih. Iya, tapi mana? Aku gak dikasih apa-apa, gak dikasih nafkah. Dia berhak untuk mengatakan itu. Jadi memang hubungan suami istri itu nggak murni masalah cinta, tapi juga ada transaksional timbal balik. Enak aja laki-laki menikmati, tapi nggak ada resiko. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, ini tadi yang saya sebut di awal bahwasanya dalam syariat Islam itu selalu satu perkara itu punya banyak cabang, cabang masalah. Salah satu yang patut dikritisi yang membuat laki-laki terbelenggu adalah ketika laki-laki ini mengikut tradisi Jawa. Nenek moyang kita orang Jawa, entah sejak kapan ini mulainya, itu mereka punya falsafah istri itu adalah bendahara. Semacam lumbung, tempat menyimpan padi. Berapapun uang yang dihasilkan suami, itu kemudian diberikan total kepada istrinya. Nanti kalau mau beli rokok, tinggal ngomong ke istrinya.
Bu, pengen beli rokok. Nah, kalau yang seperti ini, ketahuilah pasti ini adalah konsep satu lawan satu. Kalau satu lawan dua, tiga, atau empat, ini nggak jalan yang begini. Betul nggak? Hasil kerja dia mau disimpan di yang mana? Ntar mau ngasih sebelahnya, lapor dulu. Bu, saya mau ngasih yang ono. Pasti dikunci sama dia. Oh, nggak bisa. Jadi konsep itu dari nenek moyang leluhur kita orang Jawa itu cocoknya hanya untuk satu lawan satu. Itu pun tidak benar. Kenapa? Membuat seorang suami menjadi terbelenggu. Kenapa? Kewajibannya bukan seperti itu dalam Islam. Kewajibannya adalah memberi nafkah sesuai kebutuhan yang ma'ruf. Bukan apa seluruh penghasilannya dikasih sehingga dia malah menjadi budak di hadapan istrinya. Jadi ya bikin rekening sendiri. Rekening sendiri tanpa diketahui istri. Ya. Istri diberi sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan dia, kebutuhan anak-anak, dan seterusnya. Baik. Lalu kemudian yang ketiga, peran yang ketiga. Tadi kan apa? Pemimpin, pemberi nafkah. Ketiga, penegak hukum. Nah, tadi sudah saya contohkan sedikit. Penegak hukum itu harus bisa muncul sewaktu-waktu dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun, laki-laki harus menjadi penegak hukum. Kenapa demikian? Karena yang bisa menegakkan hukum adalah orang yang mimpin. Orang yang dipimpin tidak bisa menegakkan hukum. Itulah makanya di dalam Al-Quran ada ayat begini. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi. Wahai Dawud, sesungguhnya aku telah memberikan karunia kerajaan kepadamu. Khalifah. Aku jadikan engkau sebagai khalifah, penguasa, pemimpin. Maka tegakkanlah hukum. Berarti apa? Menegakkan hukum itu harus terlebih dahulu posisinya sebagai pemimpin. Maka setelah kita tadi posisinya pemimpin sekaligus pemberi nafkah, maka harus dilanjutkan penegak hukum. Maka akan menjadi kekacauan manakala orang yang mimpin, orang yang memberi nafkah tetapi dia tidak mau menegakkan hukum. Maka keluarganya menjadi kacau. Melakukan kemaksiatan dibiarkan saja. Nah, jadi penegak hukum di sini penting sesuai dengan firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang keempat, ini sudah pada nyawanya tinggal setengah nih. Kalau mau saya lanjutkan, sayanya doang berapi-api, tapi yang dengerin udah. Kayaknya tadi ya perlu diganjel sama kopi ya. Kalau ngopi dimasukkan ke tenggorokan masih tetap nggak mengganjal, apa mungkin dimasukkan? Ya wajar karena ini sudah cukup malam ya. Baik, kita tambah sedikit saja. Peran yang keempat, apa peran yang keempat? Peran yang keempat adalah mitra dalam cinta. Wah, ini. Seorang suami mitra di dalam cinta dengan istrinya itu cenderung berbeda dengan tiga yang pertama. Yang pertama kan pemimpin, posisinya di atas. Pemberi nafkah, memberi tangannya di atas. Lalu penegak hukum, posisinya di atas. Superior semua ini, tiga ini. Giliran mitra bercinta, posisinya apa? Seimbang. Itu antum aja itu.
Jangan-jangan yang lain nggak gitu. Nah, namanya juga cinta, itu kan saling. Ya, saling memuji, I love you, dan seterusnya. Ya, ini problemnya. Ya, kita harus mempertahankan posisi sebagai pemimpin, pemberi nafkah, penegak hukum, tapi juga bisa mengucapkan kalimat yang lembut berupa I love you. Jangan dikira ini mudah. Kadang-kadang itu kita, ya tadi, ada orang yang terlalu mengambil posisi superior, sehingga kaku. Seperti masyarakat Badui pada zaman Nabi. Nggak pernah mencium anak-anaknya. Kenapa? Dia pengen menjaga ketinggian wibawa seorang ayah. Padahal anak juga adalah mitra, teman bermain, yang ngajak kita pura-pura jadi anak kecil, teman mereka bermain. Lah kalau dia menampilkan dirinya terlalu tinggi sebagai ayah yang sangat tinggi terus, anak kehilangan kasih sayang. Sama dengan istri juga begitu. Kalau seorang suami terlalu mempertahankan posisi superior dengan dalil bahwa dia adalah imam, dia adalah pemimpin, penegak hukum, maka dia kehilangan romantisme. Makanya ya, mitra bercinta jamaah sekalian, ini terus terang ada sedikit problem. Apa di antara problemnya? Beberapa kasus adalah terutama kalangan orang-orang pengajian, aktivis. Itu adalah menemukan istrinya bukan karena pilihannya dari awal. Lebih karena ada mak comblang yang mempertemukan. Betul nggak? Ada mak comblang yang mempertemukan. Sehingga dia punya PR. PR-nya apa? Menumbuhkan cinta ketika sudah menjadi suami istri. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Makanya ya kita harus memperbanyak persentase keberhasilan dengan cara meniru orang-orang yang berhasil di dalam kegiatan bercintanya. Misalnya ya ada jadwal di mana kita bisa healing. Nah, sekarang ada istilah healing. Tapi masalahnya kalau healing itu harus selalu sambil giling. Betul nggak? Healing itu kalau kemana gitu ya, mesti sambil giling. Yang bikin mahal itu giling. Rumah makan Sunda, waduh, gilingnya yang repot. Healing sih bisa ke CBL sana itu bisa healing. Giliran gilingnya yang repot. Artinya tidak hanya apa yang diberikan berupa nafkah, tapi juga diajak keluar, diajak makan romantis. Sekarang tuh Masya Allah di YouTube tuh banyak sekali review-reviewnya. Kafe baru dibuka, lampunya kerlap-kerlip indah. Sekali waktu ajaklah. Untuk apa? Untuk memerankan apa dimensi ini. Supaya nggak terlalu apa? Superioritasnya dipertahankan, tapi juga sebagai mitra bercinta yang romantis. Ini juga harus ditunaikan. Ya nanti bisa dijadwalkan ya di sambil liburan apa Idul Fitri. Lihat sunset ya. Kalau masih kurang nanti ke Pelabuhan Ratu, nanti bisa ke mana? Bisa ke Bali apa kemana? Kembali ke rumah. Bukan ke Bali tapi ke Bali. Nah, yang jadi problem jamaah sekalian, pernikahan yang dipahami oleh masyarakat umumnya, ini terutama dari pikiran-pikiran barat yang diserap oleh masyarakat muslim,
hubungan laki-laki dan perempuan itu yang dieksploitasi itu cuma sebagai mitra bercinta. Coba lihat tuh pemberitaan di media sosial, media massa. Ketika artis pengen nikah itu, yang dieksploitasi itu cuma sisi mitra bercinta terus. Tetapi posisi dia sebagai calon pemimpin, sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi mungkar, penegak peraturan, itu seolah-olah pernikahan itu cuma soal cinta. Sehingga ketika cintanya sudah hilang, seolah-olah menjadi begitu sah untuk cerai. Padahal banyak kasus pernikahan itu, kalau orangnya soleh, itu adalah ketika fungsi yang lain itu masih bisa jalan, kehilangan satu fungsi saja, nggak ada masalah, masih bisa kita lanjut. Tetapi karena masuk pikiran dari barat bahwa pernikahan itu intinya adalah cinta, kalau kamu sudah kehilangan cinta maka kamu harus cerai. Akhirnya rusaklah hubungan pernikahan itu. Karena apa? Dimensinya tunggal, cuma dimensi cinta. Betul? Dimensinya cuma dimensi cinta, itu yang dieksploitasi. Makanya ketika sudah nikah itu hahaha dimasukkan Instagramnya, ya, kemesraan-kemesraannya. 1 tahun cerai. Ya, karena pernikahan itu cuma soal apa? Cinta. Begitu sudah nggak suka ya sudah dibuang. Apalagi istrinya duitnya lebih banyak. Ya, nggak butuh duit dari suaminya. Begitu udah nggak menarik lagi udah dibuang. Kasihan banget jadi laki-laki seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Sebagai dimensi seorang suami sebagai anak laki-laki dari seorang wanita. Seperti anak laki-laki dari seorang wanita. Nah ini juga ya nggak ada. Karena kadang-kadang laki-laki punya keresahan di luar, istrinya kemudian bisa menghiburnya. Tapi ini bukan tugas kita ya, ini lebih ke istrinya, mampu nggak memainkan peran itu. Istrinya mampu nggak memainkan peran itu. Makanya ketika Allah takdirkan Nabi Muhammad berjodoh dengan Khadijah yang lebih tua, duitnya banyak, lebih dewasa, itu menjadi perpaduan yang sangat klop. Nabi Muhammad tugasnya berat, membutuhkan penghibur, istrinya bisa memainkan itu. Tapi ketika Nabi Muhammad di Madinah, Nabi Muhammad memerlukan sosok yang lebih muda, yang masih centil, masih ya menjadi teman bercanda dan seterusnya. Jadi Nabi Muhammad punya 2 pengalaman itu. Pengalaman punya istri yang dewasa, pengalaman punya istri yang lebih muda. Yang antum punya apa? Yang antum punya. Baik, kemudian yang terakhir adalah mitra di dalam mendidik keturunan. Mitra di dalam membesarkan keturunan. Nah ini juga penting. Antara suami dengan istri mungkin akan dilanjutkan besok dengan peran sebagai ayah. Mitra dalam mendidik keturunan. Ini juga tidak kalah penting. Artinya apa? Dibagi perannya. Misalnya apa? Ayah perannya harus menampakkan ketegasan di dalam menghukum. Kalau perlu nyubit anaknya. Kalau perlu memukul anaknya. Berikan peran itu pada suami. Tetapi istri jangan sekalipun memainkan peran itu. Kenapa? Memang sudah disepakati pembagian tugas itu. Supaya apa? Ketika macam-macam tinggal awas loh nanti dimarahi sama ayah loh. Dia langsung teringat, iya, cubitannya paling panas sedunia. Dia ingat. Itu adalah mitra di dalam mendidik anak. Berbagi peran. Ya. Jadi kalau istri itu perannya adalah yang halus-halus, memberi motivasi, nasihat, basyiron. Nah, kan dalam dakwah Nabi itu kan 2 ya. Basyiron
nadhiron. Basyiron diambil oleh istri, nadhiron diambil oleh ayah. Tetapi jangan lupa ayah juga harus bisa bercanda dengan anaknya. Ini juga rumit juga. Dia harus menjadi nadhiron, tapi juga menjadi teman bercanda dengan anaknya. Nah, ini sudah lengkap ya, yaitu apa tadi berapa? 1, dimensi sebagai pemimpin. 2, sebagai pemberi nafkah. 3, sebagai penegak hukum. 4, sebagai mitra dalam cinta. Yang kelima, sebagai laki-laki yang memerlukan kasih sayang dari seorang wanita, karena wanita itu lebih lembut, adem, dan seterusnya. Lalu yang terakhir adalah sebagai mitra di dalam mendidik keturunan anak-anak kita. Nah, ini adalah dimensi-dimensi yang harus kita sadari. Kita bisa merubah dimensi itu dalam sekali waktu, seperti tadi yang saya contohkan. Bisa jadi kita sedang menegakkan hukum, tapi juga kita sambil membisikkan kata cinta. Sebaliknya, sedang bercinta, dia melakukan kemungkaran, kita spontan berubah menjadi penegak hukum. Ini adalah suami yang ideal. Suami yang pandai memerankan masing-masing peran itu sebagai aktor yang baik. Demikian kajian kita, sudah jam 10. Barangkali ada yang ingin didiskusikan. Masih ada waktu atau langsung tidur ini, Ustaz? Silakan. Barangkali masih ada yang pengen membantah atau komplain atau apa, silakan. Sedikit saja tapi. Silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin ada yang belum jelas gitu atau kurang, pembahasannya kurang itu barangkali ya. Mungkin ada materi yang belum jelas kurang. Boleh juga ditanyakan punya permasalahan sendiri, boleh. Silakan bagi para ayah. Ya. Silakan Pak. Baik. Ya. Jadi konteksnya suami sebagai penegak hukum adalah suami sebagai penegak hukum di hadapan istrinya. Kalau penegak hukum di hadapan anaknya itu tadi masuknya di poin apa? Mitra di dalam mendidik anak. Jadi maksudnya ketika istri bersalah, siapa yang menegakkan? Nggak mungkin anak. Yang menegakkan adalah suami. Nggak mungkin juga ayahnya si wanita ini, nggak mungkin juga, tinggalnya sudah berjauhan. Jadi yang bisa menegakkan hukum itu adalah suami. Itulah makanya ada apa? Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Nah, jadi konteks ayat ini adalah menegakkan hukum di hadapan istri. Kalau terhadap anak tadi, yaitu masuknya dalam poin mitra di dalam pendidikan anak. Kalau sebagai mitra pendidikan anak, dua-duanya bisa mengambil peran itu. Ya, kalau memang itu akan menjadi problem. Tetapi perlu ada kejelasan persepsi itu di mata anak-anak. Bahwa ibu adalah menonjol kelembutannya, bisikan-bisikan, doanya, dan seterusnya, nasihatnya. Sedangkan ayah, kalau anaknya males-males, cengeng, ya agak tensinya agak dinaikkan sedikit. Supaya apa? Ada porsi basyiron dengan nadhiron secara seimbang. Karena salah satu pola pikir pendidikan yang dibawa dari barat adalah pendidik itu tidak boleh memainkan fungsi nadhiron. Pendidik harus selalu basyiron, membuat muridnya senang, tertawa, gembira, riang. Mukul enggak boleh sama sekali. Itu adalah mazhab pendidikan barat. Dan itu kita tolak. Karena dalam Islam enggak boleh begitu.
Dalam Islam itu ada namanya memukul sebagai alat mendidik, itu memang ada. Buktinya ada ayatnya, kepada istri saja disuruh menggunakan metode itu. Meskipun simbolik. Berarti apa? Mukul sebagai alat untuk mendidik itu diakui di dalam syariat kita. Nggak boleh dihilangkan sama sekali. Akhirnya apa? Akhirnya jadilah tanda akhir zaman. Yaitu apa? Yaitu antalidal amatu rabbataha. Ketika seorang budak wanita melahirkan tuannya. Apa takwil dari kalimat ini? Tanda kiamat. Budak wanita melahirkan tuannya. Takwilnya apa? Takwilnya adalah seorang ibu yang kemudian nurut kepada anaknya. Anak yang dia lahirkan itu bukannya nurut kepada ibunya, tapi ibunya yang seolah menjadi budak kepada anaknya. Kenapa ibu nggak boleh marah kepada anaknya? Ayah nggak boleh marah kepada anaknya, semuanya harus dituruti, harus menyenangkan. Murid di sekolah juga harus ketawa terus, nggak boleh muridnya kemudian merasa dihukum. Nah, itu yang sekarang lagi apa? Dimasukkan dari barat supaya diterima oleh umat Islam. Maka kita nyatakan kita tolak aliran pendidikan seperti itu. Dalam Islam, mendidik dengan metode memukul itu dibenarkan di dalam Islam. Asal bukan untuk menyakiti, tetapi adalah untuk mendidik. Maka sekarang lihat, ada orang tua murid yang kemudian mengadukan gurunya karena gurunya memukul anaknya. Coba, kan kacau balau itu. Akhirnya anak-anak menjadi manja, menjadi sombong, menjadi lebih tinggi dari gurunya. Nah, ini adalah pendidikan yang tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang tadi dengan jomblang itu apa kurang berkenan atau gimana? Dan sebaiknya bagaimana itu? Bukan kurang berkenan, itu sudah benar. Cuman kita harus melanjutkan sendiri. Artinya orang yang mendapatkan jodohnya dengan mak comblang, jangan kemudian membiarkan hubungan itu terlalu formal. Karena apa? Karena ya tidak sepenuhnya sebetulnya cocok. Nggak sepenuhnya karena faktor cinta, tapi karena lebih karena apa? Ya udahlah, sudah 3 kali dicomblangin, masa saya tolak lu lagi? Ada unsur misalnya apa? Ah, nggak enak sama ustadz ini kalau ditolak lagi. Ya udahlah, lanjut. Berarti apa faktornya? Bukan karena cocok, benar-benar cocok. Oleh karena itu kita perlu meminta pertolongan dari Allah supaya apa? Allah tumbuhkan rasa cinta. Sebab kalau memang nggak ada cinta sama sekali, itu juga boleh menjadi alasan untuk minta pisah dalam fikih. Boleh. Kalau memang gagal kita memainkan peran sebagai mitra bercinta. Jadi seperti itu, bukan berarti itu adalah buruk, tetapi apa? Maka tadi Pak yang saya bilang, kalau memang perjodohannya tidak sepenuhnya karena cinta, ya sudah, upayakan bagaimana ketika sudah menjadi suami istri, sering jalan-jalan, sering bermesra-mesraan, akhirnya apa? Ya sering bercanda, tumbuhlah cinta itu. Nah, jadi seperti itu, mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan, ya, dipraktekkan dalam artian bagi yang merasa hubungannya dengan istrinya sudah makin hambar, sudah tidak pernah lagi keluar kalimat-kalimat romantis, boleh dijadwalkan untuk ke pantai, lalu apa tersapu angin, ya. Itu kan kalau di syuting kayak indah banget itu ya. Atau naik sepeda ini, sepeda kumbang itu,
Istrinya dibonceng kemana, ke CBL, itu kan kalau di syuting juga romantis, tapi yang menjalani tidak romantis. Karena ngos-ngosan harus apa, goes, itu cuman indah di dalam syuting, tapi baik, yang lain silakan. Mungkin ada lagi mungkin dari Wowo. Sebagai bentuk langsung ke pertanyaan bahwa yang pertama itu sebagai pemimpin. Jadi sebagai suami itu harus pandai memberikan solusi kepada istrinya. Jadi yang terkadang jadi problem itu kita sedang berpikir atau kita itu punya solusi sebetulnya, kan tetapi karena kita dituntut untuk cepat memberikan solusi, harus cepat memberikan solusi, sementara kita Masih mikir. sedang berpikir atau punya solusi, dianggapnya mungkin sama istri itu kita tidak punya solusi. Itu untuk mensinkronkan Ya. Jadi perlu diingat juga bahwa perempuan itu juga nggak suka suaminya itu loadingnya lambat itu lola. Dia pengennya itu ketika dicurhati langsung apa? Keluar advice yang brilian, ya. Yang tadinya bingung tuh, oh iya ya, wah gitu langsung, oh iya ya bener ya kalau dilakukan itu. Ya kalau lambat-lambat akhirnya apa? Akhirnya dia kehilangan kepercayaan karena wah, suami saya ternyata nggak bisa diajak lari, lambat banget. Ya itu bisa dipahamkan lah, dicoba dipahamkan, ya, dipahamkan. Tolong mah pahami, saya memang tipe yang agak saya tipenya harus mikir dulu, perlu waktu ya. Saya perlu semedi dulu, nanti setelah semedi saya kasih jawaban. Yang problem kalau ternyata dia punya laki-laki yang lebih gercep. Waduh, temannya sekolah dulu. Duluan tanya ke dia, ini suami saya nggak jawab-jawab nih, tolong jawabannya gimana ya? Wah, ini suaminya kalah cepet sama teman alumni. Akhirnya apa? Lama-lama kehilangan respect. Tadi akhirnya yaitu apa? Statusnya sebagai pemimpin kemudian diragukan oleh istri. Itu nanti rasa hormatnya menurun. Ya berarti menurut saya ya diganti RAM-nya. Prosesornya dinaikkan supaya lebih cepat gitu dalam memberi advice ya. Kan sekarang sudah ada Google. Minta waktu saja 5 menit saya masuk kamar. Wah, Google dulu. Keluar langsung kasih advice. Oh, ini harusnya begini nih. Wah, suami saya pinter nih berarti. Padahal di kamar lihat Google. Atau pakai sekarang Chat GPT. Wah, lebih canggih lagi. AI. Ya. Saya kira itu ya. Allah alam. Cukup? Satu lagi boleh dari saya. Masuk tadi nomor 6 kan minta dalam menjadi keturunan gitu. Jadi ada mubashir, ada menjadi gitu kan. Nah itu kalau misalnya kan ada sebagian mungkin ya sebagian bapak itu dia malah hatinya tuh lebih lembut daripada istri gitu. Jadi dia lebih mubashirin gitu. Jadi laki-laki perempuan itu biasanya kita ada sosok-sosok istri yang lebih tegas daripada suaminya karena apa gitu. Itu kira-kira bermasalah nggak kalau kebalik gitu. Jadi suaminya lebih lemah lembut di hadapan anaknya gitu. Itu dibikin sinetron suami tertukar.
Artinya kepribadiannya kebalikannya. Itu kayak Kak Ros itu, garang ya, Kak Ros. Jadi istrinya lebih galak daripada suaminya. Ya kalau memang nggak bisa ditukar ya apa boleh buat, nggak bisa dua-duanya galak kan? Ya itu berarti ya mohon maaf karena kondisinya seperti itu ya paling saya kira bisa dididik pelan-pelan ya supaya istrinya menjadi lebih penyabar, ya, tidak emosional. Kemudian kenapa peran nadir itu perlu dipegang oleh suami? Karena sebagai nadir itu perlu akal yang lebih panjang. Kan salah satu kelemahan wanita itu apa? Dia mudah terpancing emosi, mengikuti perasaan. Maka di dalam fikih, wanita tidak boleh menjadi hakim. Kenapa, Pak? Sebab kalau dapat pengaduan dari yang terpidana, dia menceritakan keadaannya sambil nangis-nangis, langsung hatinya berpihak kepada dia. Oh, berarti yang benar dia. Vonisnya berarti mendukung dia. Bahaya. Maka hakim itu tidak boleh perempuan. Hakim itu harus laki-laki. Sebab perempuan itu mudah terpengaruh perasaannya. Maka yang bertugas mengeluarkan hukum sebagai nadir itu mesti dipegang laki-laki. Supaya apa? Akalnya lebih panjang. Dia tidak melakukan dengan tidak terukur atau tidak fair, tidak adil, tapi lebih terukur. Jadi itu hikmahnya kenapa pembagiannya sebaiknya seperti itu. Tapi kalau memang menjadi suami tertukar ya apa boleh buat ya. Masa dua-duanya harus galak ya. Mesti salah satu harus menampilkan posisi lebih adem ya, menasihati. Satu saja yang tidak boleh, yaitu apa? Suaminya kemudian mengoreksi istrinya ketika menyikapi anaknya di depan anak. Suami mengoreksi istrinya ketika istrinya sedang mendidik anaknya dan disaksikan oleh si anak yang menjadi objek. Apa dampaknya? Ya, kredibilitas istri akan jatuh di mata anak itu. Ya saksikan dengan nutup mata dulu, baru dibawa ke kamar, dikasih masukan di luar sepengetahuan si anak. Supaya apa? Pencitraan yang dipertahankan istri bisa jangan sampai pencitraannya rusak gara-gara suaminya yang tidak bisa menahan emosi ketika kamu gimana sih anak dimarahi terus, anaknya dengar. Nah ini yang nggak boleh. Makanya tadi harus kerjasama, mitra, kerjasama yang saling mengisi, tidak boleh menjatuhkan nama baik seorang ibu di hadapan anak. Sebaliknya ibu juga tidak boleh menjatuhkan ayah di depan anaknya. Kalaupun mau ngasih masukan, kasih masukan di luar sepengetahuan si anak. Sehingga bapak dan ibu seperti sebuah kesatuan di dalam mendidik anak. Nah ini penting untuk dicatat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi suami yang lebih baik, suami yang lebih romantis, suami yang lebih bertanggung jawab, sehingga bisa menghasilkan generasi yang lebih baik insyaallah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.